Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen dokumen pada rumah sakit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Niwayaneti Parwati, Magister Terapan Kebidanan. Selamat menyaksikan. Latar belakangnya adalah perkembangan dan penerapan informasi di bidang kesehatan, terutama di rumah sakit ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya tuntunan dan keharusan di Rumah Sakit Margono Soekarjo untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki supaya pelayanan pasiennya lebih baik. Banyak kekurangan sistem manual yang dahulu diterapkan, antara lain yang pertama menggunakan banyak sekali kertas, yang kedua potensi kehilangan datanya ini lebih besar, serta alur proses transaksi dari mulai pasien mendaftar hingga pasien pulang ini lebih lama. Sehingga mulai pada tahun 2008 rumah sakit ini sudah menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit atau disingkat dengan SIMS-RS. Nah, penerapannya ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari pendaftaran, kemudian rawat jalan, rawat inap, farmasi, IGD, dan IBS. Adapun maksud dari aplikasi ini adalah untuk memperlancar kegiatan pemeriksaan pelayanan klinik, sedangkan tujuannya untuk dapat memberikan jaminan pelayanan pemeriksaan penunjang secara lebih cepat, akurat, efektif, dan efisien. Adapun keunggulan dari aplikasi SIMS-RS ini ada dua. Yang pertama, teleapik, dan yang kedua, rindu. Yang dimaksud dengan teleapik di sini adalah aplikasi ini menyediakan informasi antrian berbasis web dan Android, sehingga tidak ada lagi pasien yang menumpuk di pendaftaran maupun di poliklinik, karena pasien sudah dapat mengetahui informasi antrian dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi tersebut. Yang kedua, rindu. Aplikasi ini membuat sebuah inovasi dengan menerapkan teknik manajemen nyeri non-farmakologis. Metode ini merupakan kreasi dan inovasi untuk mengatasi masalah nyeri sedang dengan skala 4 sampai dengan 6 secara numerik pada pasien kooperatif, sehingga terjadinya efisiensi penggunaan obat anti nyeri dan menurunnya pengadaan obat anti nyeri. Adapun kelemahannya, yang pertama, sistem ini baru saja dibuat dan diimplementasikan sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya membutuhkan pelatihan serta pengadaan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, disarankan adanya backup data untuk mencegah kemungkinan kehilangan atau kerusakan data yang telah disimpan. Dan yang terakhir, diperlukan pengembangan program lebih lanjut guna mendukung seluruh kegiatan pada rumah sakit. Pada ruang lingkup, yang pertama ada registrasi pasien yang mencatat data atau status pasien untuk memudahkan pengidentifikasian maupun pembuatan statistik dari pasien masuk sampai keluar. Modul ini meliputi pendaftaran pasien baru atau lama, pendaftaran rawat inap atau jalan, dan info kamar rawat inap. Kemudian ada rawat jalan atau poliklinik yang tersedia di rumah sakit seperti penyakit dalam, bedah, anak, obstetri, ginekologi, KB, syaraf, jiwa, THT, mata, gigi dan mulut, kardiologi, radiologi, bedah ortopedi, paru-paru, umum, UGD, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Modul ini juga mencatat diagnosa dan tindakan terhadap pasien agar tersimpan di dalam laporan rekam medis pasien. Kemudian ada penunjang medis atau laboratorium yang mencatat informasi pemeriksaan seperti ECG, EEG, USG, echo, treadmill, CT scan, endoskopi, dan lain-lain.
Penagihan dan pembayaran meliputi penagihan dan pembayaran untuk rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, dan rehab medik, baik secara langsung maupun melalui jaminan dari pihak ketiga atau asuransi atau JPKM. Modul ini juga mencatat transaksi harian pasien seperti laboratorium, obat, honor dokter, daftar piutang, manajemen deposit, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada apotik atau farmasi yang meliputi pengelolaan informasi inventory dan transaksi obat-obatan. Pada hambatan, ada yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM yang kurang memahami teknologi. Kemudian, SDM yang masih belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, serta kurangnya komitmen untuk menggunakan sistem komputerisasi ini. Kemudian, kurangnya dukungan dana dan anggaran untuk terus mengembangkan SIM-RS. Kemudian, kurangnya kemauan dan inisiatif untuk belajar teknologi informasi dan ketidaktahuan manfaat dan keefektifan SIM-RS yang berbasis teknologi informasi. Adapun fungsi dari sistem informasi manajemen rumah sakit yaitu yang pertama, membantu mengatur sistem informasi rumah sakit agar lebih terintegrasi dengan baik. Yang kedua, menjadi basis data dan acuan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menentukan kelancaran dan kualitas proses kerja rumah sakit agar lebih efektif dan lebih transparan. Kemudian, kami akan menjelaskan cara penggunaan dari aplikasi RSMS Online. Sebelumnya, silakan download terlebih dahulu. Kemudian, untuk membuat akun, silakan klik daftar sekarang yang ada di bawah. Lalu, silakan registrasi dengan cara mengisi nama akun, nama lengkap, nomor KTP, alamat, nomor HP, email, password, konfirmasi password, dan klik daftar. Setelah membuat akun aplikasi ini, untuk memasukinya silakan tuliskan nama akun serta password. Kemudian klik login. Kemudian akan muncul tampilan beranda dari aplikasi RSMS Online. Berikut ini merupakan tampilannya. Di dalam tampilan beranda terdapat berbagai macam fitur. Di antaranya ada anggota keluarga, pendaftaran online, riwayat pendaftaran, informasi antrian, tempat tidur, fasilitas rawat inap, klinik dokter, dan informasi publik Rumah Sakit Margono Soekardjo. Bagi Anda yang ingin melakukan pendaftaran secara online, silakan klik pendaftaran online. Kemudian pilih pemeriksaan, rawat jalan atau telemedicine. Di sini kita ambil contoh rawat jalan. Klik rawat jalan. Kemudian pilih tempat pemeriksaan yang dituju. Apakah Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekardjo atau unit geriatri dan pavilion Abiasa. Kita ambil contoh RSUD. Klik RSUD. Selanjutnya, kita melakukan pengisian biodata dengan cara mengklik tanda plus yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita pilih pasien lama atau pasien baru. Pasien lama jika sudah pernah berkunjung. Namun untuk Anda pengguna baru silakan klik pasien baru jika belum pernah berkunjung. Contoh kita klik pasien baru. Kemudian silakan isi informasi biodata. Antara lain pilih hubungan, nama, nomor KTP, jenis kelamin, tanggal tempat lahir, pilih agama, golongan darah,
pilih pendidikan, pilih pekerjaan, pilih status kawin. Centang pada WNI jika Anda warga negara Indonesia. Kemudian pilih suku. Selanjutnya pilih bahasa. Kemudian tuliskan alergi jika Anda memiliki alergi, baik pada makanan maupun pada minuman, maupun pada obat-obatan. Kemudian tuliskan alamat Anda. Kemudian pilih provinsi. Lalu tuliskan kode pos. Tuliskan alamat kantor atau nomor telepon kantor jika Anda sudah bekerja di suatu instansi. Untuk informasi data keluarga, silakan tuliskan nama keluarga. Untuk nama penjamin, nama ayah, nama ibu, nama suami atau istri jika sudah memiliki status kawin. Kemudian silakan informasi kontak, silakan pilih salah satu. Untuk nomor HP, silakan mengisi nomor HP Anda. Kalau untuk email, silakan mengisi alamat email Anda. Di sini saya akan mengisi nomor HP saya. Kemudian jika semua biodata sudah diisi, klik simpan. Kemudian setelah kita mengisi biodata, kemudian pilih tanggal kontrol Anda. Misalnya saya pilih tanggal 23 Juni. Kemudian klik OK. Kemudian untuk penjaminnya, silakan klik penjamin. Kita pilih penjamin di sini BBJS PBI. Lalu kita isi nomor kartu BPJS. Kemudian kita isi nomor rujukan jika berasal dari rujukan RSUD atau puskesmas atau klinik. Bisa juga nomor rujukan ini diisi sesuai dengan tanggal pada saat kita rujukan. Kita ambil contohnya tanggal 20 Juni. Setelah itu kita klik daftar. Setelah itu, kita memilih jadwal klinik. Misalnya saja kita akan melakukan pemeriksaan di klinik kebidanan, maka kita klik klinik kebidanan. Kemudian kita konfirmasi pendaftaran. Kemudian klik ya. Setelah melakukan pendaftaran, kita akan ditunjukkan bukti pendaftaran seperti ini. Nomor antrian D125. Diharapkan setelah mendapatkan kode atau nomor antrian, diharapkan pengunjung yang melakukan pendaftaran secara online harap mendatangi loket pada waktu yang telah ditentukan dari rumah sakit. Di sini tertulis Anda akan dilayani pada tanggal 23 bulan 6 2020. Perkiraan dilayani pukul 8:20. Dimohon datang sebelumnya. Antrian ini tidak dapat digunakan apabila Anda datang lebih dari 15 menit dari perkiraan waktu pelayanan. Jadi, sebelum jam 8:20 pada tanggal 23/6 Juni, maka pengunjung harap hadir 15 menit sebelum jam tersebut.
Berikut ini juga ditampilkan data pemeriksaan yang akan kita kunjungi, yaitu di klinik tujuan berupa klinik kebidanan. Setelah melakukan pendaftaran secara online, kita sudah mendapatkan nomor antrian. Kemudian kita bisa melihat riwayat pendaftaran yang telah kita lakukan di riwayat pendaftaran. Klik riwayat pendaftaran. Kemudian kita bisa mencari riwayatnya dengan cara menuliskan nama pasien. Klik cari. Tertulis tanggal 23 Juni 2020, Klinik Kebidanan, RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo. Lalu kita klik bagian panah sebelah kanan, maka akan muncul detail pendaftaran yang telah kita lakukan serta nomor antrian dan juga pukul pelayanan untuk diri kita yang telah melakukan pendaftaran. Untuk informasi antrian, kita bisa melihat di bagian teleapik. Di bagian teleapik ini akan dijelaskan antrian pendaftaran pada klinik serta loket-loket yang ada di rumah sakit tersebut. Pada antrian pendaftaran ini terdapat 4 loket, yaitu loket BPJS non-PBI, loket BPJS PBI, loket Jamkesda, serta loket umum. Di sini kita bisa melihat nomor antrian serta total antrian pada loket-loket tersebut. Di antrian klinik bisa kita lihat, kita pilih antrian kliniknya. Contohnya misalnya klinik kebidanan. Ini merupakan antrian pada klinik kebidanan. Selanjutnya, di aplikasi RSMS online ini, kita juga bisa melihat tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Margono Soekardjo. Bisa dilihat nama kamar yang tersedia di rumah sakit tersebut antara lain ICU atau HCU serta ICCU. Kemudian ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas VIP B, kelas VVIP A, dan kelas VVIP B. Dapat dilihat jumlah dari ruangan setiap kamar tersebut serta jumlah kamar yang kosong. Kemudian juga terdapat tampilan tarif tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Margono Soekardjo. Kemudian kita juga bisa melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang disediakan dari rumah sakit tersebut. Dari kelas 3B kita bisa melihat fasilitasnya, antara lain satu kamar terdiri dari 8 tempat tidur, kemudian satu kamar terdapat 6 set kabinet serta ada kipas angin. Untuk kelas 2B kita bisa lihat fasilitasnya, satu kamar berisi 4 tempat tidur, kemudian overbed table, terdapat 4 bed set kabinet, ruangannya ber-AC serta terdapat kamar mandi dalam. Dan juga masih ada fasilitas-fasilitas lain pada kelas-kelas yang berada di Rumah Sakit Margono Soekardjo. Lalu, di aplikasi ini kita juga bisa melihat jadwal klinik. Contoh saja kita pilih klinik kebidanan. Jadwal pelayanan pada klinik kebidanan yaitu pada hari Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, dan Sabtu, sedangkan pada hari Minggunya tutup. Kemudian untuk jadwal dokternya di sini bisa dilihat. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan berbagai informasi bagi pengguna aplikasi yang ingin mencari tahu mengenai kondisi Rumah Sakit Margono Soekardjo.
Bisa dilihat contohnya RSMS Open Data. Jadi pada RSMS Open Data ini kita bisa mencari tahu apa saja yang ada di rumah sakitnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita klik TPID. Selanjutnya, kita bisa mengklik bantuan bagi Anda yang kesulitan menggunakan aplikasi ini, dan juga di aplikasi ini ada pojok pengaduan. Dengan cara mengisi aduan, kemudian kirim pengaduan.